Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kesehatan pada saat ini. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Pendidikan Keputusan dengan materi inti yaitu adalah pemodelan yang diampu oleh dosen Khairul. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, contohnya itu seperti definisi pemodelan, jenis-jenis model, keuntungan dan kerugian, fase pengembangan, dan pemodelan SPK, 7 kategori model, 7 permasalahan model, dan akan ditutup atau diakhiri dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan audiens. Namun sebelum memulai eh, presentasi saya ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maafkan saya karena PPT saya sedang error. Perkenalkan, nama saya Sarwenda Sisirani Ritonang. Saya sebagai presenter dan audiens saya yaitu adalah Ayu Butar-Butar dari mahasiswi Universitas Riau dengan jurusan fisika. Teman saya, audiens saya Husnita, jurusan Sistem Informasi, mahasiswi Universitas Riau, dan juga Miftahul Masyita, yang merupakan mahasiswi Universitas Riau dengan jurusan Sistem Informasi. Baiklah, untuk yang materi yang pertama adalah definisi. Saya akan menjelaskan definisi dari pemodelan sistem pendukung keputusan ini. Model adalah abstraksi dari suatu fenomena yang mewakili objek atau aktivitas. Itu contohnya itu yang paling mudah atau paling sering kita ketahui adalah model dari suatu bangunan atau pesawat. Model bangunan atau pesawat itu pasti itu mempresentasikan dari pesawat atau bangunan itu sendiri. Model yang digunakan untuk model ini itu akan digunakan untuk menyederhanakan realitas agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan untuk memprediksi atau dalam pengambilan keputusan. Jenis model ada 4. Yang pertama itu adalah model fisik. Itu adalah representasi 3 dimensi dari suatu entitas. Hal seperti namanya model fisik ya berarti ada bentuk fisiknya. Berarti kalau ada bentuk fisiknya itu ada berarti bentuk itu dapat kita lihat, kita sentuh, atau kita raba secara langsung. Contohnya itu ya kayak tadi itu eh, pesawat tadi atau miniatur bangunan sebelumnya. Yang kedua adalah model naratif, itu adalah penjelasan entitas melalui bahasa lisan atau tulisan. Contohnya itu adalah deskripsi proses bisnis dalam manual SOP perusahaan. Yang ketiga adalah model grafis, yaitu adalah penggambaran entitas menggunakan garis, simbol, atau bentuk. Contohnya itu adalah flowchart proses industri. Kalau nggak tahu flowchart itu adalah diagram alur dari suatu proses bisnis atau bahkan algoritma dari suatu sistem. Contoh yang paling sering kita gunakan itu adalah Google Maps. Kalau di Google Maps itu kan pasti banyak itu apanya simbol yang digunakan untuk menunjukkan ini tempat apa. Yang keempat atau terakhir adalah model matematis. Itu adalah representasi menggunakan rumus atau persamaan untuk memprediksi hasil. Ini paling sering digunakan di bagian perusahaan besar. Contohnya itu seperti perusahaan finance, pasti mereka itu kalau mau menambahkan cabang perusahaan mereka itu kan mereka harus memperkirakan data atau kemungkinan keuntungan atau kerugian apa yang akan mereka hadapi jika mereka menambahkan cabang di suatu lokasi tertentu. Tujuan dari pemodelan ini adalah yang pertama adalah memudahkan pemahaman dengan menyederhanakan kompleksitas sistem supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah memprediksi atau ramalan. Itu adalah memperkirakan hasil atau dampak dari suatu keputusan yang di masa yang akan datang. Keuntungan dari pemodelan ini yang pertama itu adalah lebih murah dibanding eksperimen langsung. Soalnya kalau menggunakan pemodelan, ketika implementasinya, tidak perlu dilakukan secara real time atau langsung
diterapkan di dunia nyata. Mereka dapat menggunakan simulasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghemat waktu dengan simulasi, seperti yang saya bilang sebelumnya. Yang ketiga adalah mudah dimanipulasi dan diuji. Karena ini merupakan pemodelan yang tidak perlu diterapkan secara nyata, maka ini akan memberikan keuntungan kepada pihak yang membuat keputusan untuk dapat melakukan manipulasi secara terus-menerus sampai mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang keempat adalah meminimalkan risiko kesalahan. Ini merupakan hasil dari keuntungan nomor tiga ini. Pada mereka sudah melakukan banyak manipulasi atau uji pada eksperimen sebelumnya, maka risiko kesalahan akan menjadi lebih kecil. Yang kelima adalah membantu menghitung risiko dalam ketidakpastian. Yang keenam adalah memungkinkan analisis banyak skenario. Karena sudah banyak dilakukan simulasi, bahkan dapat dilakukan di skenario eh, yang belum ada. Yang ketujuh adalah meningkatkan pembelajaran dan pelatihan. Di balik keuntungan dari pemodelan ini, pasti ada kerugian. Yang pertama itu adalah tidak semua faktor realitas dapat diakomodasi, yaitu pada pemodelan ini, mereka itu terlalu menyederhanakan semua kompleksitas dari suatu sistem. Sehingga segala sesuatu yang mereka anggap terlalu rumit atau tidak perlu, itu langsung dibuang atau diabaikan. Padahal eh, kalau satu proses itu dibuang, itu kan pasti ada pengaruhnya, walaupun sedikit. Kita tidak, mereka tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Yang kedua adalah membutuhkan keahlian matematis dan teknis yang tinggi. Nah, contohnya itu karena pada model sebelumnya itu ada model matematis, pasti mereka itu akan membutuhkan ahli akuntansi, ahli statistika malah. Dan juga pasti mereka itu kan akan membutuhkan programming juga kan yang udah ahli pada hal ini. Yang ketiga adalah hasil model bergantung pada kualitas data dan asumsi. Nah, pada pemodelan ini, eh, mereka itu harus memastikan data yang dimasukkan dari awal itu beneran bagus, tidak ada kesalahan. Karena seperti katanya garbage in, garbage out, jika data dari awal sudah salah, apalagi nanti hasil yang sudah keluar. Contohnya itu seperti matematika, kalau dari awal yang nilai plus harusnya minus, dari awal kita udah salah, pasti hasil akhirnya kan langsung berantakan. Ini juga sama pada pemodelan SPK ini. Untuk materi selanjutnya adalah fase pengembangan. Yang pertama adalah penentuan masalah, yaitu identifikasi dan analisis masalah. Contohnya itu pada suatu restoran. Bayangkan jika pada restoran ini sangat banyak pelanggan, sehingga waktu antrian sangat lama. Jadi restoran itu harus berpikir bagaimana cara pihak restoran itu untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada restoran mereka. Yang kedua adalah pengembangan modal, membuat modal sesuai kebutuhan. Nah, pada sini pihak restoran mulai memikirkan, mereka ingin melakukan perubahan di bagian mana. Contohnya itu, apakah mereka harus melakukan perubahan model di bagian antrian atau di bagian servis. Yang nomor tiga adalah pengambilan keputusan, yaitu adalah menggunakan modal untuk mendukung keputusan. Nah, di sinilah pihak restoran akhirnya akan mengambil keputusan. Mereka akhirnya akan membuat perubahan di bagian mana saja. Dan pada tahap ini mereka akan langsung menerapkan atau mengimplementasikan keputusan sudah mereka buat. Untuk materi selanjutnya adalah pemodelan dalam SPK. Pada SPK menggunakan model untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menggunakan yang pertama adalah menjelaskan hubungan antar variabel. Itu contohnya itu hubungan antara harga, promosi, dan volume penjualan. Yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Contohnya itu seperti apa perubahan jika harga dari suatu barang itu turun, berapa persen kenaikan penjualannya itu. Yang ketiga adalah memberikan dasar pengelolaan keputusan, yaitu adalah data dan analisis objektif untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah komponen sistem dalam pemodelan. Yang pertama adalah input. Input ini berarti memasukkan data ke dalam sistem. Contohnya itu seperti data penjualan, data tren, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah proses, yaitu mengubah atau transformasi
data input menjadi data output. Yang ketiga adalah output. Output ini merupakan data dari hasil proses sebelumnya. Yang keempat adalah feedback. Feedback ini adalah umpan balik atau dapat digunakan menjadi evaluasi untuk berbagai model di eh, masa depan. Yang selanjutnya adalah environment, yaitu adalah faktor luar yang mempengaruhi sistem. Contohnya itu seperti faktor ekonomi. Kan banyak ini sekarang orang yang berjualan, tapi karena faktor ekonomi warganya itu sedang buruk, maka penjualannya itu otomatis juga menurun kan. Yang terakhir adalah boundary, yaitu adalah batas antara sistem dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah variabel dalam model. Yang pertama itu adalah variabel keputusan. Variabel yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Contohnya itu adalah jumlah produk yang diproduksi, budget produksi, atau harga jual. Yang kedua adalah variabel di luar kontrol. Contohnya itu eh, kondisi cuaca, bencana alam, atau bahkan perang antar negara. Yang terakhir adalah variabel hasil, yaitu adalah output dari model yang menjadi dasar keputusan. Contohnya itu adalah total keuntungan atau tingkat kepuasan pelanggan, atau berapa persen peningkatan market dari perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah kategori 7 kategori model SPK. Yang pertama adalah model optimasi alternatif kecil. Ini adalah untuk masalah dengan sedikit pilihan. Contohnya itu memilih satu dari tiga lokasi toko. Yang kedua adalah model optimasi dengan algoritma. Itu adalah menggunakan algoritma kompleks. Yang ketiga adalah model heuristik, yaitu menggunakan aturan praktis. Contohnya itu memprioritaskan pelanggan VIP atau VVIP. Yang keempat adalah model optimasi dengan formula analitik, yaitu adalah menggunakan rumus matematika. Yang kelima adalah model simulasi, yaitu dengan meniru kondisi nyata. Contohnya itu simulasi antrian di rumah sakit. Yang keenam adalah model prediktif, yaitu adalah meramalkan di masa depan. Contohnya itu seperti ramalan cuaca atau ramalan penjualan. Dan yang terakhir adalah what if analysis, yaitu adalah analisis ke skenario bagaimana jika keputusan itu diterapkan. Untuk materi selanjutnya adalah 7 permasalahan model SPK. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Itu adalah menentukan masalah yang tepat untuk memahami konteksnya. Yang kedua adalah identifikasi variabel, yaitu adalah menentukan variabel mana yang relevan dan yang penting. Yang ketiga adalah seleksi kategori model yang sesuai, yaitu adalah memilih antara model statis versus dinamis berdasarkan karakteristik masalah. Yang keempat adalah peramalan atau forecasting, yaitu memprediksi nilai di masa depan dengan akurasi yang dapat diterima. Yang keenam adalah penggunaan beberapa model keputusan. Itulah mengintegrasikan beberapa model untuk solusi yang lebih baik. Yang keenam adalah manajemen model atau MBMS. Itulah mengelola basis model dengan model based management system. Yang terakhir adalah berbasis pengetahuan, yaitu adalah mengintegrasikan sistem pakar dan aturan bisnis ke dalam model. Baiklah, dari presentasi tersebut dapat disebutkan bahwa pemodelan ini merupakan alat yang penting dalam sistem pendukung keputusan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi sistem yang kompleks. Pemilihan jenis model yang tepat, pengelolaan yang baik, dan integrasi dengan pengetahuan dan data yang relevan sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan. Baiklah, demikian presentasi saya pada saat ini. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam diskusi. Kepada audiens, saya persilakan untuk bertanya.
kepada audiens. Izin bertanya kepada penyaji. Bagaimana cara memastikan bahwa model yang dikembangkan dalam SPK benar-benar valid dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis yang kritis? Dan mengingat bahwa hasil model sangat bergantung pada kualitas data dan asumsi, apa saja langkah konkret untuk meminimalkan resiko kesalahan yang dapat berdampak fatal pada organisasi? Baik, saya Sekian mengucapkan pertanyaan. terima Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Husnita. eh saya akan menjawab langsung untuk memastikan model yang dikembangkan dalam SPK itu benar-benar valid dan dapat diandalkan, mengingat bahwa pengambilan keputusan bisnis itu sangat kritis. Yang pertama itu adalah validasi modal. Dengan validasi model ini dilakukan beberapa kali, yaitu adalah validasi struktural, yaitu memastikan struktur model mencerminkan realitas sistem yang dimodelkan. Yang kedua adalah validitas data, itu adalah data yang dimasukkan itu benar-benar valid atau bukan data berkualitas buruk. Yang ketiga adalah validasi hasil, yaitu membandingkan output model dengan hasil aktual dari periode sebelumnya. Dan yang keempat adalah cross validation, yaitu adalah menguji model dengan dataset yang berbeda untuk memastikan konsistensi. Sedangkan untuk langkah konkret minimalkan risiko, yaitu adalah yang pertama, melakukan implementasi bertahap, yaitu dengan mulai melakukan pilot project sebelum implementasi penuh. Yang kedua adalah multiple model approach, yaitu adalah menggunakan beberapa model berbeda dan membandingkan hasilnya dari model ini dengan model yang lain. Yang ketiga adalah sensitivity analysis, yaitu adalah menguji bagaimana perubahan input mempengaruhi outputnya itu. Yang keempat adalah expert review, yaitu adalah melibatkan ahli pada domain tersebut untuk mereview model dan juga asumsi dari keputusan tersebut. Yang kelima adalah continuous monitoring, yaitu adalah memantau performa model secara berkala dan melakukan adjustment atau perubahan yang diperlukan. Yang keenam adalah documentation, yaitu adalah melakukan dokumentasi pada semua asumsi, keterbatasan, dan metodologi yang digunakan. Sedangkan untuk manajemen risikonya itu adalah dengan tinggal menerapkan atau menetapkan confidence interval dan margin of error yang jelas, baru membuat skenario worst case dan juga best case untuk setiap keputusan, apa yang mereka lakukan jika terjadi uh, worst case yang terjadi. Yang terakhir adalah implementasi sistem early warning untuk mendeteksi penyimpangan model. Baiklah, apakah Saudari Husnita puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih kepada Sarwenda atas jawabannya. Oke. Kepada audiens yang lain, apakah ingin bertanya? Izin bertanya kepada penyaji, dalam presentasi disebutkan 7 kategori model SPK yang berbeda. Bagaimana mengintegrasikan multipile model ini dalam suatu sistem SPK yang koheren? Bukankah penggunaan beberapa model sekaligus justru akan menambah kompleksitas dan berpotensi memberikan rekomendasi yang saling bertentangan? Terima kasih. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Ayu. Untuk cara mengintegrasikan multi model ini dalam suatu sistem SPK yang koheren itu dapat dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur. Yang pertama itu adalah arsitektur hierarki. Yang pertama menggunakan strategic level, yaitu adalah model prediktif jangka panjang untuk perencanaan strategis. Yang kedua adalah tactical level, yaitu adalah model optimasi untuk perencanaan operasional menengah. Dan yang ketiga adalah operational level, yaitu adalah model heuristik dan simulasi untuk keputusan harian. Yang selanjutnya adalah framework integrasi, itu adalah dengan menggunakan model orchestration, yaitu adalah satu model master yang mengkoordinasikan model-model lainnya.
baru memberikan bobot pada output masing-masing model berdasarkan reliability dan juga relevansi dari setiap model tersebut. Dan menggunakan aturan bisnis untuk menentukan model mana yang digunakan dalam situasi tertentu. Nah, baru setelah itu menggabungkan hasil dari setiap model itu untuk mendapatkan output yang lebih baik. Untuk mengatasi kontradiksi karena penggunaan model yang berbeda, itu dapat dilakukan dengan conflict resolution mechanism, yaitu adalah menyelesaikan rekomendasi yang bertentangan, baru menentukan prioritas model berdasarkan konteks keputusan. Dan yang pasti harus melibatkan expert judgment atau orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut untuk menyelesaikan konflik ini. Dan juga menjelaskan kepada user dengan secara transparan mengapa model tertentu diprioritaskan. Baiklah, demikian jawaban saya untuk saudari Ayu. Apakah saudari Ayu puas dengan jawaban saya? Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk audiens selanjutnya, kepada Miftahul Masyidat. Saya mau ingin bertanya. Iya. Halo, halo. Eh, terdengar, saudari Miftahul. Silakan bertanya. Miftahul Masyidah. Halo, ada nggak suaraku? Terdengar. Suaranya Saya terdengar. ingin, Oke. ya, aku ingin bertanya, mengingat lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan cepat perubahan, jadi bagaimana memastikan bahwa model SPK dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal seperti pandemi, krisis ekonomi, atau disrupsi teknologi tanpa harus rebuild dari awal? Apakah ada trade-off antara akurasi model dengan fleksibilitasnya? Baik, saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya itu adalah bagaimana memastikan bahwa model SPK dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal tanpa harus rebuild dari awal. Itu adalah pasti mereka itu harus mendesain for adaptability, yaitu model dibuat dalam komponen-komponen model ini dibuat supaya mereka dapat adaptif terhadap perubahan keadaan. Itu yang pertama, itu model itu dibuat dalam komponen-komponen terpisah yang dapat diupdate secara independen atau secara mandiri. Baru menggunakan parameter yang dapat disesuaikan tanpa mengubah core logic atau penalaran intinya. Yang ketiga adalah menggunakan algoritma yang dapat belajar dari data baru secara otomatis, yaitu dengan menggunakan machine learning integration. Baru membangun model yang dapat handle multiple skenario sekaligus. Untuk strategi adaptasi, yaitu model itu harus diupdate secara berkala dengan data terbaru. Baru sistem yang digunakan itu harus dapat mendeteksi perubahan pola dan memberikan alert jika ada perubahan pola. Baru setelah itu sistem akan menyimpan versi model yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Dan juga model harus bisa memiliki kemampuan untuk quickly develop dan juga tes model baru. Uh, untuk jawaban apakah ada trade-off antara akurasi model dengan fleksibilitasnya, ya ada trade-off tetapi dapat dikelola. Ya, contohnya itu pada pro fleksibilitas. Yang pertama itu adalah model
generalis, yaitu cenderung lebih robust. Lebih robust terhadap perubahan. Yang kedua adalah dapat handle situasi baru yang belum pernah terjadi. Yang ketiga adalah lebih mudah di-maintain dan juga dapat di-update. Untuk cons dari fleksibilitas adalah mungkin kurang akurat untuk kondisi yang spesifik, memerlukan computational resource yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah interpretability mungkin lebih rendah. Untuk strategi optimalnya yaitu adalah mereka itu harus mengkombinasi model spesialis atau yang akurat untuk keadaan tertentu dengan generalis model yang fleksibel terhadap keadaan apa saja. Yang kedua adalah sistem harus dapat memilih model terbaik berdasarkan kondisi saat ini. Yang ketiga adalah menggunakan beberapa model dengan beban yang dapat berubah sesuai dengan kondisi. Dan yang selanjutnya adalah model yang dapat improve secara bertahap tanpa full retrain atau perubahan full. Baiklah, demikian jawaban saya untuk pertanyaan Saudari Miftahul Masyidah. Apakah Saudari Miftahul puas dengan jawaban saya? Baik, bisa dipahami. Terima kasih, Wenda. Oke. Eh, dengan berakhirnya sesi tanya jawab saya dengan audiens saya juga mengakhiri presentasi saya pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama saya presentasi. Sekian dan terima kasih.